Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu bersama-sama dengan kita semua. Semoga kita tetap diberikan ketabahan apapun situasi hidup kita. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Setiap kali kita diperlakukan tidak adil, atau kita disakiti orang lain, Yesus mengajarkan kepada kita untuk terus mengampuni. Kadang saya bertanya pada diri saya, kenapa saya harus mengampuni orang yang sudah menyakiti dan melukai perasaan saya? Saya menemukan jawaban, kenapa Yesus mengajarkan itu kepada saya. Agar saya bahagia. Ketika saya menyimpan dendam dan amarah, itu sama dengan saya menyimpan sampah-sampah yang tidak berguna, yang akhirnya membuat saya menderita. Semakin banyak kemarahan, semakin saya tidak bahagia dalam kehidupan saya. Maka Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya untuk melepaskan hal-hal yang mengganggu kebahagiaan. Kemarahan tidak menghilangkan persoalan, tapi kemarahan justru menghilangkan kedamaian dan sukacitamu hari ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya juga mau menyampaikan kepada Anda, hanya orang-orang yang paling dekat dengan kita, hanya orang-orang yang setiap hari tinggal satu rumah dengan kita, yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaan kita, bukan orang lain. Tapi apakah kita akan berhenti mencintai mereka? Tidak. Karena ketika kita bersalah, Bapa juga akan mengampuni kesalahan kita. Maka hari ini Yesus menegaskan, jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga akan melakukan demikian kepada kita. Mari, sesakit apapun hati kita berjuang untuk mengampuni, agar kedamaian menjadi milik kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus mengampuni, bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Mengampuni tidak ada batasnya, supaya kedamaian itu tetap menjadi milik Anda selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap mujizat-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Berikanlah kami kemampuan untuk juga mengampuni orang lain seperti Engkau mengampuni kami. Jauhkanlah kemarahan, kebencian, iri hati. Biarlah hidup kami berbuah melimpah bagi Engkau dan orang-orang yang kami layani dalam kehidupan kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang bekerja. Berikan mereka rezeki yang secukupnya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.